Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 136. Di sebuah villa pribadi yang baru saja dibeli di Tianhai, Ichiro Ishii sedang duduk di sini dengan kaki bersilang dan ekspresi antisipasi di wajahnya. Ichiro Ishii baru saja membeli villa ini hari ini, hanya untuk menggunakannya sebagai tempat mencicipi dua wanita cantik nanti, dan kedua wanita itu adalah Yetiyashi dan Long Qianqian, tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun dia tahu bahwa identitas kedua wanita ini tidak sederhana, Ichiro Ishii tidak peduli. Lagi pula, meskipun identitas kedua wanita ini sangat kuat bagi orang lain, mereka bukan apa-apa baginya, tuan muda dari keluarga Ishii. Bahkan jika dia bermain saat itu, tidak masalah jika dia ditemukan oleh kedua keluarga, dia percaya bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Segera Long Qianqian dan Yetiyashi diantar masuk. Saat ini, ekspresi kedua dewi sedikit gugup, dan empat pria berjas hitam mengikuti di belakang mereka. Itu kamu. Ketika kedua gadis itu masuk ke villa, wajah mereka berubah ketika melihat Ichiro duduk di sofa. Bajingan, untuk apa kamu menangkap kami? Long Qianqian memarahi Ichiro Ishii terlebih dahulu, matanya penuh amarah, dan Yetiyashi menatap Ichiro Ishii dengan gugup. Kalian berdua cantik, aku hanya ingin berteman dengan kalian berdua. Ichiro Ishii berjalan ke arah kedua gadis itu, menatap mereka dengan senyum cabul, dan membelai wajah bersih mereka dengan tangannya. Sialan, lepaskan tanganmu. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Long Qianqian mengutuk dengan marah. Itu benar, sebaiknya kamu cepat-cepat melepaskan kami, atau kamu pasti akan membayar harganya. Yetiyashi mengatakan hal yang sama. Ichiro mencibir di sudut mulutnya, menatap kedua wanita itu dan berkata, aku tahu identitasmu dengan sangat baik. Salah satunya adalah keluarga Nona Yeti, salah satu dari 4 keluarga besar Tianhai, dan yang lainnya adalah putri dari Long Yun, direktur grup Longhu. Kalian berdua memang sangat baik, kebanyakan orang tidak berani melakukan apapun padamu, tapi itu hanya pikiranmu. Latar belakang kalian berdua bukan apa-apa bagiku, Ichiro Ishii. Keluarga Ishiiku adalah keluarga kelas 1 di Jepang, dan grup Ishii adalah salah satu dari 10 grup teratas di dunia. Jika keluargamu mau karena apa yang kalian berdua lakukan padaku, Ichiro Ishii, yang membuatku cemas, aku membuat perusahaan Yeti dan grup naga dan harimau menjadi bagian dari grup Ishii. Apakah kamu percaya atau tidak? Ichiro, kata Ishii dengan arogan, matanya penuh dengan rasa percaya diri dan ego yang kuat. Ketika kedua gadis itu diberitahu oleh Ichiro, mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ichiro Ishii mengeluarkan sebotol kecil cairan biru, menatap kedua wanita itu dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah obat khusus yang kami buat di Dongying. Setelah meminumnya, tidak peduli wanita macam apa kamu akhirnya akan menyerah. Bagi saya, dengarkan saya dengan patuh. Rusak, dan pada akhirnya kamu akan menjadi idiot. Bagaimana? Bukankah ini sangat ampuh? Ichiro Ishii melambaikan botol kecil di depan kedua wanita itu, menjelaskan betapa ampuhnya obat itu. Wajah wanita sangat pucat, dan ekspresi mereka penuh kegugupan. Buka mulut mereka. Ichiro berkata tiba-tiba, dan pria di belakang kedua wanita itu dengan paksa membuka mulut mereka. Jangan. Kedua wanita itu terus meronta, tetapi mereka tidak bisa meronta sama sekali, dan mulut mereka dibuka paksa. Ichiro Ishii menunjukkan senyum sinis, langsung membuka botolnya, dan membiarkan kedua wanita itu meminum obat cair di dalamnya. Bawa mereka dan kendalikan mereka dengan baik, kata Ichiro dengan suara berat. Kedua gadis itu dibawa langsung ke lantai atas villa, lalu Ichiro naik. Di satu kamar, Long Qianqian dan Yetiyashi sedang berbaring di tempat tidur, tangan mereka diborgol ke pagar tempat tidur besar. Kamu sampah. Kamu akan mati dengan buruk. Long Qianqian mengutuk Ichiro Ishii dengan wajah marah. Kamu tunggu, kakak dan iparku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Yetiyashi juga menatap tajam ke arah Ichiro Ishii.
Kakak iparmu, pria Tionghoa itu, jika dia berani muncul, aku akan bermain dengan adik iparnya di depannya, dan adikmu, ku dengar namanya Yevi, dia lebih cantik darimu, tunggu sampai aku selesai bermain denganmu setelah itu, aku akan menemukan adikmu dan membiarkan kalian berdua melayaniku bersama, bukankah itu menyenangkan? Ichiro tersenyum jahat, matanya bersinar karena keserakahan, menatap ke arah dua wanita. Seperti serigala lapar menatap kedua wanita itu, kedua domba gemuk itu membuat wajah kedua wanita itu terlihat sangat jelek. Masih ada beberapa menit, ketika saatnya tiba, kalian berdua cantik akan memohon padaku untuk mencintaimu, aku pasti akan melayani kalian berdua dengan baik malam ini, dan aku akan melatihmu untuk menjadi pembantuku yang paling patuh, biarkan aku mendikte mulai sekarang. Ichiro menatap mata jahat kedua wanita itu dengan gemetar, dan ada rasa putus asa di hati mereka. Dan kalian berdua cewek, biarkan aku bersenang-senang malam ini. Wanita Cina ini berbeda. Kamu bisa bermain dengan dua cewek sekaligus. Ichiro mendecakkan lidahnya, dengan mata jahat di matanya. Kagumi dua kesempurnaan sempurna ini tubuh. Seiring berjalannya waktu, tubuh kedua wanita itu berangsur-angsur bereaksi, dan obatnya jelas berpengaruh di tubuh mereka. Kedua wanita itu hanya merasakan ada gelombang listrik yang melewati tubuh mereka, penuh kesemutan, dan perasaan yang dalam. Rasa sakit di hati mereka, keanehan. Menonton adegan ini, Ichiro tersenyum main-main dan menjilat bibirnya, tampaknya siap untuk mencicipi dua makanan lezat tersebut. Pada saat ini, kedua wanita itu merasa kesadaran mereka secara bertahap ditelan, dan ada sensasi aneh di tubuh mereka yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Perasaan ini seperti arus listrik yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh mereka, membuat mereka sangat tidak nyaman. Pada akhirnya, Yetiashi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya memerah seolah-olah dia telah minum anggur, payudaranya yang ramping dan indah terus menggeliat, dan kewarasannya secara bertahap terhapus. Yetiashi, tunggu sebentar, tetap rasional. Long Qianqian memandang Yetiashi dan berteriak, sambil berusaha sekuat tenaga untuk menekan efek obat di tubuhnya, ternyata daya tahannya jauh lebih kuat daripada daya tahan Yetiashi. Kamu tidak perlu bertahan lagi, bahkan seorang wanita dengan kemauan yang kuat tidak dapat menahan efek dari obat semacam ini, apalagi kalian berdua wanita yang tidak terlatih, nikmati saja perasaan ini perlahan, itu pasti yang terindah. Merasakan dalam hidupmu momen yang nyaman. Ichiro tersenyum jahat dan mulai melepas bajunya. Segera Long Qianqian tidak bisa menahan perasaan seperti gelombang di tubuhnya, tapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan, dengan jejak pantang menyerah di wajahnya dan matanya penuh tekad. Bab 137 melawan samurai Jepang. Pada saat ini, Ichiro melepaskan borgol kedua gadis itu. Pada saat ini, kedua gadis itu sudah kehilangan hasrat yang dirangsang oleh obat. Mereka tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi mulai membelai tubuh mereka dengan tangan. Yetiashi bahkan merobek atasannya secara langsung, memperlihatkan kerudung putih kecil di dalamnya dan area kulit putih yang luas. Dua wanita cantik sedang berbaring di tempat tidur, membuat gerakan provokatif, dan membuat suara menggoda dari mulut mereka. Gambar seperti ini benar-benar mengasyikkan. Tubuh Ichiro tiba-tiba memiliki hasrat yang kuat, matanya merah, dia terengah-engah, dia berjalan langsung ke samping tempat tidur, dan mulai membelai tubuh kedua wanita itu. Pada saat yang sama, Daniel mengendarai Aston Martin menuju lokasi yang disebutkan oleh pria misterius itu dengan kecepatan 200 yard, membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk tiba di area villa pribadi ini. Dengan pandangan sekilas melalui mata perspektifnya, dia menemukan Ichiro dan kedua wanita di ruangan itu. Melihat pemandangan ini, mata Daniel berkilat dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Menendang membuka pintu mobil, Daniel meledak. Siapa? Segera, sekelompok penjaga bergegas keluar dari halaman villa, menatap Daniel yang bergegas masuk dengan niat membunuh yang kuat, ekspresinya tertegun. Pergi! Teriak Daniel dengan dingin, dan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan seperti gelombang pasang.
Para penjaga yang dibawa oleh Ichiro Ishii hanya bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan menyapu, merasa seperti berada di gunung mayat dan lautan darah di antara mereka, terengah-engah, tidak ada kemampuan untuk bertarung sama sekali. Daniel langsung bergegas ke villa. Geser. Beberapa lampu pedang tajam datang, dan beberapa pria berjas menyerang Daniel dengan pedang samurai. Gulungan. Suara dingin meledak dari udara tipis. Tidak hanya mengejutkan sekelompok pria berjas, tetapi juga mengejutkan Ichiro Ishii, yang akan mulai, wajahnya menjadi gelap, matanya berkilat marah, dan dia melihat pada saat ini, kedua wanita yang sedang membelai tubuh mereka saling melirik, dan Ichiro berjalan keluar. Berdiri di koridor di lantai 2, Ichiro Ishii memandang Daniel di aula, sedikit mengernyit, dan mendengus dingin. Jadi itu kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kalian orang dongeng benar-benar berani untuk melakukan hal yang heboh di Cina. Daniel menatap Ichiro dengan cahaya dingin di matanya. Jadi bagaimana dengan Huaxia? Aku, Ishii Ichiro, mengapa aku harus takut? Karena anakmu datang ke pintumu untuk mencari kematian, maka biarkan kamu menonton pertunjukan yang bagus dan bawa dia turun? Ishii Ichiro menunjukkan. Asinis main-main di sudut mulutnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin pria berjas keluar lagi dari villa, memegang pedang samurai. Semuanya adalah master samurai yang dilatih oleh keluarga Ishii. Penjaga biasa di luar villa tidak bisa dibandingkan dengan kelompok orang ini. Pergi! Salah satu pria yang paling mengesankan berteriak dengan suara yang dalam, dan segera hampir 20 master yang dilatih dengan hati-hati oleh keluarga Ishii di villa berteriak dengan pedang samurai di tangan, dan menyerang Daniel. Serangkaian angin pedang yang ganas menyapu, Daniel bersandar, dan pedang samurai menebas kepalanya, Daniel berbalik, dan tersapu dengan satu kaki. Seketika beberapa pria berjas meledak, jatuh ke tanah, dan muntah di mulut mereka dengan darah. Segera, beberapa pedang samurai menusuk ke arah Daniel dari segala penjuru, langsung menargetkan titik vital Daniel. Daniel melirik sekelompok orang dengan dingin, mengepalkan tinjunya, dan aura yang kuat dan tak terkalahkan menembus seluruh aula villa, membuat semua orang memiliki ilusi bahwa Daniel yang berdiri di sini tampaknya adalah kaisar yang tak terkalahkan. Orang tidak berani menyinggung. Minum. Teriakan rendah keluar, dan pria pertama berjas dipukul di dada oleh pukulan Daniel, dan energi gelap yang mengerikan dilepaskan, menghancurkan semua organ dalamnya, dan seluruh orang itu terbang keluar, jatuh ke tanah, dan tubuhnya berkedut setelah beberapa saat, tidak ada kehidupan yang tersisa. Sejak saat itu, Daniel berubah menjadi kaisar perang yang menakutkan di dunia gelap, penuh semangat juang, dan langsung menggunakan metode serangan paling brutal dan ganas untuk membunuh kelompok yang disebut elit keluarga Ishii ini. Darah berceceran di mana-mana, dan otak menyembur keluar dari waktu ke waktu, seluruh aula berlumuran darah, dan satu demi satu tuan elit dari keluarga Ishii jatuh ke tanah. Entah lengannya hilang atau kakinya patah, atau dadanya ditusuk, atau kepalanya dipenggal. Singkatnya, kematian semuanya sangat menyedihkan. Adegannya sangat berdarah dan brutal, yang membuat orang ngeri. Bahkan wajah Ichiro Ishii menjadi sangat jelek saat melihat pemandangan seperti ini, dengan sedikit pucat, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tuan, orang ini sangat kuat, lebih baik kita pergi dari sini dulu. Pada saat ini, dua pria berbaju hitam muncul di lantai 2, berdiri di depan Ichiro Ishii, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bukankah kalian berdua lawannya? Wajah Ichiro sedikit berubah. Pria ini sangat kuat. Kami tidak yakin bagaimana menghadapinya. Demi keselamatan Anda, Tuan Muda, ayo pergi dari sini dulu. Kedua pria berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Mata Ichiro Ishii berkedip, dan matanya berkedip karena keengganan, dan berkata, sulit untuk memenangkan dua wanita, dan mereka belum bermain, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Anda harus segera memberitahu Musen dan memintanya untuk membawa Tuan Tokugawa selesai. Maka kalian berdua harus mengalahkannya apapun yang terjadi, bahkan jika kamu tidak bisa menjatuhkannya, kamu harus memblokirnya. Saat Musen dan Tuan Tokugawa datang, aku ingin melihat betapa sombongnya orang ini.
Pria itu. Kedua pria berbaju hitam. Itu tidak terus terang, mereka semua dibudidayakan oleh keluarga Ishii, jadi tentu saja mereka mematuhi perintah Ichiro. Dalam sekejap mata, semua master elit yang dilatih oleh keluarga Ishii meninggal di sini. Kondisi kematiannya sangat menyedihkan, seperti api penyucian di bumi. Mata Daniel berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya penuh semangat juang. Pada saat ini, kedua pria berbaju hitam itu bergerak, mengacungkan pedang samurai, dan menebas Daniel ke kiri dan ke kanan dengan kekuatan yang kuat. Bosnya adalah seorang master. Tapi sayang sekali yang mereka hadapi adalah Daniel, kaisar perang yang menguasai dunia bawah tanah. Melihat keduanya menyerang dengan pedang samurai, mata Daniel membeku, dan niat membunuh menghilang dalam sekejap. Mengambil satu langkah ke depan, tinju Daniel meledak seperti naga yang terbang keluar dari laut, dan kekuatan yang luar biasa dilepaskan. Sebelum kedua pria berbaju hitam itu menyadari apa yang sedang terjadi, pedang samurai di tangan mereka semuanya hancur. Mereka hanya merasakan kekuatan yang menakutkan datang, dan kemudian mereka tidak tahu apa-apa. Daniel membanting tinjunya ke dada mereka berdua, membuat dada mereka penyok, punggung mereka menonjol, dan mereka mati di tempat. Bab 138 Satu Gerakan Pembunuhan Instan. Celepuk! Celepuk! Keduanya jatuh ke tanah, dengan darah muncrat keluar dari mulut mereka, dan mata mereka melebar, jelas bahwa mereka tidak pernah mengira bahwa kedua tuan mereka di puncak energi gelap akan langsung terbunuh sampai kematian mereka. Itu benar, itu adalah pembunuhan instan satu tembakan. Bahkan Daniel, yang telah menjadi kaisar pertempuran, memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan yang bahkan dia sendiri tidak dapat memprediksinya. Berdiri di lantai 2 menyaksikan adegan ini, Ichiro Ishii tiba-tiba merasakan kakinya gemetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika Daniel melirik Ichiro, ekspresi yang terakhir berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan pistol, dan berteriak pada Daniel, "Jangan bergerak, atau aku akan menembak. Jika kamu ingin menembak, aku tidak keberatan." Daniel memandang Ichiro Ishii dengan acuh tak acuh. "Maka kamu pergi mati." Ichiro berteriak dengan dingin, dan menarik pelatuknya tiba-tiba. Ledakan. Suara tembakan yang menusuk terdengar, dan sebuah peluru berubah menjadi bintang jatuh dan ditembakkan ke arah Daniel. Mata yang terakhir membeku, tubuhnya sedikit bergetar, dan peluru itu mengenai tanah. Daniel berjingkat, melompat, melintasi ketinggian beberapa meter, melompat ke koridor di lantai 2, dan berjalan di depan Ichiro Ishii, yang menatapnya dengan mata lebar, memegang pistol di tangannya sejenak. Apa yang harus dilakukan? Daniel menyambar pistolnya dan menatap Ichiro dengan dingin. "Aku akan memberitahumu bagaimana senjata ini bekerja hari ini." Bang! Ledakan! Dua tembakan tajam terdengar. Ichiro Ishii berteriak, tiba-tiba berlutut di tanah, dua lubang ditusuk di kedua kaki dan lututnya, dan darah terus mengalir keluar. Kamu berani melakukan sesuatu padaku, apakah kamu tahu?" Ichiro Ishii menatap Daniel dengan tak percaya, ekspresinya sangat jelek. "Apakah kamu akan memberitahuku bahwa latar belakangku luar biasa, beraninya aku melakukan sesuatu padamu, kan? Begitu aku menyentuhmu, aku akan tamat, kan? Kumpulan kata-katamu agak tua, kamu bisa menggunakan yang baru sudah hilang." Daniel berkata dengan dingin, dia mendengar erangan kedua wanita itu di telinganya, dan ketika dia melirik melalui matanya yang tembus pandang, ekspresinya berubah. "Kamu binatang buas." Daniel menatap tajam ke arah Ichiro Ishii dengan matanya, dan matanya beralih ke selangkangannya. Yang terakhir terlihat sangat bingung ketika dia melihat mata Daniel. "Kamu suka bermain dengan wanita, bukan?" Daniel mengatakan sesuatu, dan langsung menarik pelatuknya. Ledakan. "Ah!" Lolongan sedih keluar dari mulut Ichiro Ishii. Matanya terbuka lebar, dan dia menutupi selangkangannya dengan tangannya. Tempat itu sudah berlumuran darah. Jelas, benda itu telah ditembak berkeping-keping oleh Daniel. Ke atas. Daniel membuang pistolnya dan bergegas ke kamar. Pada saat ini, Long Qianqian dan Yeti Yashi saling berpelukan di tempat tidur,
dan bahkan mulai saling membelai tubuh satu sama lain secara terus-menerus, mengeluarkan suara menggoda dari mulut mereka. Kedua pakaian mereka robek, memperlihatkan sepotong besar kulit putih. Melihat adegan menggoda seperti itu, Daniel tidak bisa menahan menelan diam-diam, itu sangat menggairahkan. "Kian, Yashi!" Daniel melangkah maju dan berteriak, memeriksa tubuh keduanya, mengetahui bahwa kedua gadis itu telah dilanda orgasme yang sangat kuat, dan sekarang mereka benar-benar kehilangan akal. Daniel hanya bisa membuat kedua gadis itu pingsan, menarik pakaian kedua gadis itu, lalu memegang satu di masing-masing tangan, dan membawa kedua gadis itu keluar. Di koridor, Ichiro Ishii masih terbaring menangis, melihat Daniel pergi dengan kedua gadis di pelukannya, matanya menunjukkan kebencian yang ganas. Menempatkan kedua wanita itu di dalam mobil, Daniel mengemudikan mobil dan pergi dari sini dengan cepat. Kurang dari 3 menit setelah Daniel pergi, Mu-sen, Tokugawa yang mengenakan jubah putih, dan banyak master Jepang lainnya memasuki villa satu demi satu. Ketika mereka melihat pemandangan yang sangat berdarah di dalam villa, wajah mereka terkejut, dan kemudian mereka mendengar suara ratapan Ichiro Ishii dari lantai atas. Ekspresi Mu-sen berubah, dan dia bergegas dengan cepat, hanya untuk melihat penampilan Ichiro Ishii yang menyedihkan. "Bagaimana kabarmu, Tuan Muda? Siapa yang melakukan ini?" Mu-sen berkata dengan marah. "Bawa ke rumah sakit segera, cepat, cepat." Teriak Mu-sen dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan segera sekelompok orang mengangkat Ichiro dan bergegas ke rumah sakit, dan Tokugawa melirik benda-benda ini di villa mayat, mata berkedip-kedip. Daniel mengendarai mobil dengan 2 gadis di jalan, dan tidak tahu kemana harus pergi untuk sementara waktu, jadi tidak mungkin untuk kembali ke Taman Haitang dalam keadaan seperti ini. Kalau tidak, jika Yevi melihat Yeti Yashi seperti ini, dia harus khawatir setengah mati, dan pergi ke rumah Long Qian secara alami tidak mungkin, dia bahkan tidak tahu di mana rumah pihak lain. "Aku hanya bisa membuka kamar." Daniel berpikir sejenak, dan mulai mencari hotel. Setelah menemukan Hotel Express, Daniel masuk dengan bantuan kedua gadis itu. "Buka kamar," kata Daniel, mendukung kedua gadis itu dengan satu tangan, dan mengeluarkan uang dan kartu identitas dengan tangan lainnya. Wanita di meja depan melihat seorang pria membawa 2 wanita untuk membuka kamar, dan dia tidak sadarkan diri. Matanya menunjukkan penghinaan. Dia jelas menganggap Daniel sebagai tipe pria yang menggunakan cara tidak senonoh untuk membuat wanita pingsan dan kemudian melakukan hal-hal buruk. Ragu apakah akan memanggil polisi. Melihat sorot mata wanita meja depan, Daniel mengerti apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya sekarang, jadi dia hanya bisa membiarkan pihak lain memikirkannya. Segera wanita meja depan membuka kamar, dan menyerahkan kartu identitas dan kartu kamar ke Daniel. Setelah menerima kartu kamar, Daniel membantu kedua wanita itu berjalan menuju lift. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak pria yang menyaksikan Daniel membawa kedua wanita cantik itu untuk membuka kamar dengan ekspresi iri dan cemburu di wajah mereka. Setelah banyak usaha, Daniel membawa kedua wanita muda itu ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Pekerjaan ini lebih melelahkan daripada bertarung melawan seorang master. Daniel memandangi kedua gadis itu, pada saat ini, kedua gadis itu panas di sekujur tubuh, dan wajah mereka semakin merah, seperti apel matang. Obat di tubuh kedua wanita itu terlalu kuat, dan sekarang tidak bisa menguap, dan semuanya terjepit di tubuh, menyebabkan reaksi yang buruk. Jika ini terus berlanjut, saraf otak kedua gadis itu mungkin rusak. Daniel dengan cepat mengeluarkan jarum perak dan memulai akupuntur untuk kedua gadis itu, bersiap untuk menghilangkan kekuatan obat. Dengan akupuntur dan moksibusi Daniel, kondisi kedua wanita itu meningkat pesat, dan efek obat dalam tubuh mereka banyak berkurang, tetapi masih belum sepenuhnya hilang. Pada saat ini, kedua wanita itu berangsur-angsur sadar, dan mereka membuat suara menggoda lagi. Panas sekali. Suara-suara yang menggoda hati orang-orang dan membuat darah orang-orang terus mengalir keluar dari mulut kedua wanita itu, dan kedua wanita itu terus mengelus tubuh mereka dengan tangan, dan pakaian yang mereka sobek lagi mengungkapkan area kulit putih yang luas.
Dua pasang kaki putih besar menggeliat di depan Daniel, dan kedua wanita itu bahkan membuat gerakan menggoda satu persatu. Melihat pemandangan ini, api jahat di tubuh Daniel meledak, dia hanya bisa menahannya dengan nafas dalam.